amilan bihi amiran. Dia mengerjakan yang baik dan ada plus lagi jemaah. Apa plusnya? Ngajak orang lain. Jadi antum sudah seakan-akan Ramadan ini pondok kilat gitu jemaah. Antum diajarin, ditempa, jadi cinta kebaikan. Selesai Ramadan, antum bukan hanya cinta kebaikan, tapi cinta kebaikan ini diamalkan sama orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Maqalat Ramadaniyah, ini makalah yang terakhir seakan-akan, karena setelah makalah ini beliau menyebutkan tentang Idul Fitri. Beliau menyebutkan di antara tanda orang itu amalannya diterima, dia melihat kebaikan di dirinya. Maksudnya dia jadi cinta sama kebaikan, cinta dengan amal soleh. Setelah Ramadan tentunya dia kondisinya lebih baik, bukan dari Ramadan yang enggak. Jadi bukan tanda diterimanya antum lebih baik dari Ramadan. Enggak bakalan bisa antum lebih baik dari Ramadan. Lebih baik dari sebelum Ramadan. Masjid ini sholat malam berapa rakaat? 23 tambah 11. Iya. Tadi malam berapa rakaat kita sholat? 25. 25 tambah 11. 36. Mampukah kita di luar Ramadan 36? Allah Ustaz. 3 rakaat aja Ustaz, ngos-ngosan Ustaz. Itu 3 rakaat sebelum tidur, witir itu ngos-ngosan. Jadi ukurannya dia tambah baik daripada sebelum Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, sebelum Ramadan nggak pernah sholat duha Ustaz. Selesai Ramadan, alhamdulillah ana bisa sholat duha walaupun 2 rakaat. Ana termasuk orang Ustaz yang baca Quran cuma di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Syawal tahun ini ana mulai tiap hari setengah juz Ustaz. Ada perubahan di diri dia. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Balasan dari kebaikan itu ya kebaikan. Kemudian dia menjaga yang wajib. Ini yang pertama ya. Karena kalau kita lihat ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan sampai antum sibuk dengan yang sunnah, yang wajib diabaikan. Contohnya, ada orang Masya Allah salat malam. Alhamdulillah Ustaz. Selesai Ramadan, ana salat malam sama kayak di masjid Ustaz. Jam 2 sampai jam 3. Tapi subuh jam 5 Ustaz. Ini bermasalah. Karena seharusnya dia subuh di masjid berjamaah, akhirnya dia tinggalkan. Maka dia menjaga yang wajib. Disebutkan oleh beliau menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini tanda. Insya Allah Ramadan antum diterima, antum bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid. Karena apa? Antum yang sunnah ke masjid. Ramadan ini kan orang tarawih datang ke masjid gitu loh. Lu tarawih enggak harus di masjid Bapak. Di rumah bisa. Tapi orang itu maksa datang ke masjid. Kenapa selesai Ramadan kok yang 5 waktu enggak ke masjid? Padahal seharusnya yang wajib ini yang ke masjid. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat lelaki itu di mana? Di mana jemaah? Di rumahnya. Sebaik-baiknya sholat kaum lelaki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu, itu di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah antum kerjakan gitu. Itu sebaik-baiknya. Maka bagaimana setelah Ramadan? Ya, antum lihat nanti. Ini sekarang kita ngomong seperti ini karena boleh jadi besok kita nggak ketemu lagi sudah. Jadi paling tidak hari Lebaran itu, Idul Fitri itu antum jaga sholat yang 5 waktu di masjid.
Kalau besok Idul Fitri akan berkumpul, berarti Idul Fitri sama Idul Usbu hari Jumat. Maka nggak wajib sholat Jumat. Antum boleh sholat zuhur. Itu beberapa hukum yang berkaitan dengan Idul Fitri. Maka lihat, beliau menyebutkan dia menjaga sholat yang 5 waktu di masjid. Muhibban lil ma'ruf, cinta dengan kebaikan. Amilan bihi amiran, dia mengerjakan yang baik. Dan ada plus lagi, jangan. Apa plusnya? Ngajak orang lain. Jadi antum sudah seakan-akan Ramadan ini pondok kilat gitu, jemaah. Antum diajarin, ditempa, jadi cinta kebaikan. Selesai Ramadan, antum bukan hanya cinta kebaikan, tapi cinta kebaikan ini diamalkan sama orang lain. Balighu anni walau ayah. Kata Nabi SAW, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Jangan jadi muslim yang hanya mau baik buat dirinya sendiri. Enggak. Muslim itu baik dan memperbaiki. Makanya bagaimana cerita Syekh Utsman tentang jin. Jin itu dipengaruhi dengan Al-Quran yang dia dengar. Yang dia mendengar Quran itu bukan tiap malam, sekali dia dengar Quran itu. Apa yang terjadi dengan bangsa jin itu? Wallau ila qaumihim mundirin. Pulang kampung dakwah. Itu semalam. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba, diceritakan. Itu harus ada terjadi sama kita. Antum sebulan loh, bukan sehari seperti jin. Maka dianjurkan baca Quran itu kan sama artinya, faham. Sehingga antum dapat tuh ayat tentang umpamanya harta halal haram. Oh, hafal antum. Oh, ayat ini kasih tanda. Nanti punya kawan, ana baca sebuah ayat, coba antum baca nih ayat ini. Itu yang diharapkan. Amilan bihi wa amiran. Kata Syekh Abdul Razak, dia mengamalkan dan dia mengajak orang, nyuruh orang lain mengamalkan kebaikan itu. Mubghidhan lil munkar, benci dengan kemungkaran. Tali keimanan yang paling kuat itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan cinta karena kepentingan. Kebanyakan kita berkawan ini karena kepentingan. Makanya anak sering sampaikan, ketika antum datang ke masjid, jadikan kedatangan antum, duduknya antum, saudara antum bukan karena kepentingan, tapi karena Allah. Maka paling tidak antum salaman sama yang di sebelah antum. Assalamualaikum, kaif halak? Dari mana? Antum nggak punya kepentingan sama orang ini sama sekali. Kenal aja enggak. Tapi satu yang mengumpulkan antum di majelis ini apa? Iman. Loh, kenapa antum duduk di sini? Nah, antum udah kenal sama yang di kiri antum? Belum kan? Iya, enggak punya kepentingan antum sama dia. Tolonglah jemaah. Coba tadi yang baru datang kenalan sama yang di kanan dan kirinya lagi. Nah, yang belum kenal, antum diam. Nah, antum udah kenal sama yang kanan? Kenalan lah. Masya Allah, Masya Allah jemaah. Bayangin, di majelis ini yang katanya kita datang karena Allah, ternyata cinta karena Allah itu sebagian bohong. Karena di antara cinta karena Allah yang dengannya orang itu akan merasakan lezatnya beriman, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dia cinta sama orang bukan karena kepentingan, tapi karena Allah. Lihat ya Allah, fulan. Apalagi antum tanya, antum dari mana? Oh, anak tadi salaman sama satu orang datang dari Umbul Sari. Umbul Sari. Umbul Sari, anak tanya berangkat jam berapa tuh? Berangkat jam 2 Ustaz. Bayangin itu jam.
Berangkat jam 2 nyampe sini hampir jam 4. Antum ketika tahu, ya Allah orang ini ya, semangat gitu ya. Ana yang dari Tegal Besar ini telat tuh, supaya antum tahu gitu dengan ada orang-orang yang layak antum cintai dia karena Allah SWT. Di sini antum cinta kepada kebaikan, ingin orang lain mengamalkan kebaikan, kemudian antum benci dengan kemungkaran, menjauhi kemungkaran dan mencegah orang lain berbuat mungkar. Itu harapan.